Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan kajian kita ya. Nah, kita fokus pada gambar ini lagi ya. Jadi sebetulnya materi ini bisa kita lakukan beberapa sesi ya, tidak akan selesai sekali materi. Karena saya baru menjelaskan poin pertama. Apakah Bapak Ibu butuh bagan ini? Nanti akan saya kirim ya ke grup insya Allah, sehingga Bapak Ibu kalau bisa nanti saya kirim file yang high quality, Bapak print dengan kertas ukuran A3 yang gede. Print di dinding, lalu ajak ngobrol keluarga. Kita ini perlu memikirkan masa depan loh. Masa depan itu bukan kamu kuliah di mana, kerja di mana. Masa depan itu ini nih. From death minal maut ilal jannah. Itu the real meaning of future. Nah nanti Bapak Ibu, persiapan kita untuk masa depan ditarik menjadi persiapan dunia. Sehingga hidup kita tuh sesuai dengan apa yang kita yang kita bacakan, apa kita ingat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini artinya wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad, ini artinya. Nah, sekarang saya biar Bapak Ibu paham seluruhnya, harus saya jelaskan satu demi satu si stopannya atau milestone-nya. Kemungkinan sesi kita hanya pada milestone barzakh ya, karena biar dalam pembahasan kita. Tapi kita baru membahas maut, milestone pertama. Ini momen-momen kritis kita ya, harus selamat dalam sakratul maut. Bagaimana kita zikrul maut, husnudzon saat kematian, husnul khatimah, ketika sakratul mautnya kita harus tahan tuh. Saya lupa tadi memberitahu soal sakratul maut. Sakarat itu artinya mabuk Bapak, mabuk. Jadi kalau misalnya orang mabok, itu bahasa Arabnya itu sakron, sakron. Makanya kalau dalam bacaan kita harus benar ya, ada Ustadz Mukti Ali mengajarkan tajwid kan. Kalau syukur itu pakai shin ya, syukur, bukan syukur. Kalau syukur itu mabok. Jadi syukur itu mabuk, tapi kalau syukur itu bersyukur. Nah, sakron itu artinya mabuk. Jadi sakratul maut, kenapa? Karena kita tuh teler. Bayangkan, nyawa tuh udah di sini, kita teler harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu nggak ada contekan, nggak bisa, kan udah training, nggak bisa itu. Kalau setiap dalam hidup kita puluhan tahun, lisan kita itu nggak terucap syahadat, itu nggak akan terucap Pak. Kalau orang yang mabuk, yang dia ucapkan adalah apa yang dia biasa omongkan. Makanya ketika kita mabuk kematian itu, sakratul maut, kalimat syahadat yang sering kita ucapkan dalam hidup, ini akan keluar insya Allah. Oke, sehingga penutup kematian kita harus yang husnul khatimah. Saat keluar ruh dengan baik. Oke, setelah kematian lalu kita dikafani, disolatkan, dikuburkan, masuk ke liang lahad. Al-lahdu, liang lahat bahasa Indonesianya. Masuk ke situ, mulailah kehidupan kita. Tahap kedua, alam barzah. Alam barzah ini atau alam kubur ini adalah gerbang pertama menuju akhirat ya, menuju kehidupan akhirat. Innal qabra awwalu manazilal akhirah, kata Rasul. Sesungguhnya kuburan itu awal dari tahapan akhirat. Fa in naja minhu, kalau selamat, fama ba'dahu aisar. Momen setelahnya itu lebih ringan. Wa in lam yanju minhu, fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau di alam barzah ini enggak selamat, momen setelahnya jauh lebih mengerikan, kata Rasul. Wa anna laisal insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Tiap orang itu akan memperoleh apa yang dia usahakan dan dia akan melihatnya. Dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 39-40. Jadi Bapak Ibu harus difikirkan dengan serius apa yang akan kita siapkan. Mohon maaf ini salah, harusnya warna merahnya di alam barzah ini. Jadi kita perlu menyiapkan apa saja yang akan kita alami di alam barzah. Lalu jadikan itu sebagai misi kehidupan. Nah, sekarang saya jelaskan apa saja yang akan dialami di alam barzah. Satu, Bapak Ibu, ini adalah indikator kita selamat atau enggak di padang mahsyar sampai ke surga. Nanti di alam barzah itu kuburan kita, mau gimana pun bentuk kuburnya, yang jelas akan menyempit tergantung dengan amalan. Akan menyempit tergantung dengan amalan.
Lalu bagaimana dengan orang yang kuburannya orang-orang wali, orang-orang soleh yang sekarang itu dipugar di tembok. Kemarin saya ke Banten. Nah, saya ke Banten ke sana. Ini saya harus ngobrol soal ini. Karena jangan sampai kita ikut-ikutan Bapak Ibu. Saya ke Banten, ke masjid, di situ ada masjid wali, lalu juga banyak orang-orang soleh, banyak orang berziarah, alhamdulillah banyak mendoakan. Tapi kadang-kadang berdoanya ke siapa? Berdoa ke Allah, bukan berdoa ke mayit. Berdoa ke mayit gitu, luar biasa gitu kan. Ada ininya juga, ada agen-agennya. Ayo mau doa gak? Mau doa bayar. Ngumpul di sini. Subhanallah. Tapi itulah fenomena. Saya ke Surabaya, ke makam Sunan juga. Saya suka mengunjungi makam itu. Kenapa? Karena zikrul maut. Yang salah adalah di tempat pemakaman itu khurafat, bid'ah, itu yang bahaya. Anyway, kita tidak bicara soal itu. Saya bicara tentang bahwa ada makam-makam yang bagus dipugar. Kalau Anda ke makam Muhammad Al-Fatih, sepi Pak. Yang berkunjung adalah berkunjung melihat masjid, di makam berdoa, beres. Muhammad Al-Fatih itu. Ada masjid Al-Fatih, di pinggirnya ada makam Muhammad Al-Fatih. Sepi, nggak ada yang berdoa ke Al-Fatih. Berdoa ke Allah agar kita memiliki generasi kayak Muhammad Al-Fatih gitu. Nah, kuburan mau sebagus kuburannya Muhammad Al-Fatih, yang dipugar dengan bagus, atau kuburannya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tetap itu akan menyempit. Jangankan mereka. Rasulullah suatu hari lewat ke makamnya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad Anda tahu? Sa'ad bin Mu'ad gini backgroundnya. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi yang meninggal setelah tangannya tertusuk panah di perang Ahzab. Dia ini pemimpin orang-orang Ansor, tokoh besar. Ketika beliau meninggal, Rasul mengatakan ini, ihtazzat arsus sama bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah itu bergetar dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Ini saking pentingnya ya Sa'ad bin Mu'ad ini. Lalu ketika Rasulullah lewat kuburannya, kuburan Sa'ad bin Mu'ad ini lagi menyempit, lagi menghimpit dia. Padahal orang kayak gini loh, ahli surga, dijamin surga ini. Kayak gini. Gimana nasib kita ya? Kuburan kita. Jadi bukan masalah soal luasnya kuburan kita. Di kuburan kita akan menyempit. Apalagi yang kafir, apalagi ahli maksiat. Hancur tubuh kita. Gimana dengan kuburannya orang-orang yang ditelan ikan hiu, dimakan buaya, atau meledak sampai angus jadi abu, atau yang dimutilasi setelah itu dibuang. Kan nggak ada kuburan khususnya kan? Nah, alam kubur itu, alam barzakh itu tidak sama dengan kuburan fisik. Jadi bisa jadi orang-orang yang tidak dikubur sebuah tempat tetap dia memiliki alam barzakh sendiri. Dan kita tidak tahu karena nggak ada yang pernah melihat alam barzakh terus bercerita, nggak ada yang pernah gitu. Yang kita tahu adalah riwayat-riwayat dari hadis. Yang jelas alam barzakh kita itu akan menyempit sesuai dengan amalan-amalan kita. Orang soleh saja menyempit, apalagi orang-orang yang maksiat. Nah, ada beberapa dosa yang kontan, bukan dibayar di neraka, tapi langsung dibayarnya di alam kubur. Disiksanya itu. 1, lisan. Nah, penting. Maka jadikan Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadikan 6 hal ini sebagai kaidah kehidupan, pasan di keluarga. Strict restriction. Larangan yang sangat tegas di keluarga saya, tulis itu di keluarga. Karena hal-hal ini akan kontan dibayar di alam kubur sebelum di neraka. Misal gini. Kalau Bapak Ibu hisabnya nanti, kan nanti ini belum yaumul hisab ya. Belum yaumul mizan. Ketika di mizan, dosa-dosa ini bisa dibalas enggak oleh amal-amal kita, saya tanya. Bisa kan? Misalnya Anda itu punya pahala yang gede sekali. Maka dosa-dosa ini mungkin akan terampuni oleh Allah, diampuni dengan amal kita yang gede. Dosa-dosa kita ya. Tapi dosa-dosa ini walaupun nanti diampuni, di alam barzahnya dibayar kontan. Kenapa? Oh ya. Di alam barzahnya akan dibayar kontan. Pertama, dosa lisan, fitnah, ghibah. Nah, saya mau masuk di sini Bapak Ibu perhatian, karena saya sangat concern dengan saya pribadi dalam politik ini. Saya ingin bilang ke Anda semua, saya netral sekali lagi. Saya ingin mendampingi umat untuk bertumbuh jadi lebih baik. Saya sangat perhatian dengan politik dan tidak boleh golput.
Ini perhatian dari saya. Tidak boleh golput. Anda harus memilih pemimpin yang baik. Tapi jangan sampai gini. Pemimpin baik itu menang, lalu Anda masuk neraka. Siapa yang rugi coba? Ada yang mau kayak gitu? Terus Anda tahu di kemudian hari ternyata pemimpin yang Anda anggap baik, nggak baik-baik amat. Rugi. Ruginya berkali lipat itu. Pemimpin yang kita persepsikan baik ternyata sama aja. Jadi kita memilih pemimpin yang mending, bukan pemimpin yang terbaik. Nah, jangan sampai kita lagi proses memilih pemimpin, setiap 5 tahun loh kita milih pemimpin. Tapi setiap 5 tahun, 2019, 2024, 2029, 2034, dosa kita saat itulah menumpuk Bapak Ibu. Rugi. Makanya fitnah, ghibah, hati-hati sekali. Kalau Anda ingin berpartisipasi dalam proses politik, pemilu, jadilah simpatisan, tim kampanye yang positif. Jangan ada bohong juga, tapi positif mengagungkan andalan kita. Jangan menjatuhkan orang. Tapi kan orang lain menjatuhkan juga, Kang, kita rugi. Ya biarin orang lain masuk neraka, saya nggak mau gitu. Jelas ya prinsip ini. Rugi sekali. Kalau apa yang Anda dukung menang, lalu kita masuk neraka dan diazab di alam barzah. Ada yang tidak sepakat dengan hal ini? Coba. Ya enggak? Jadi lisan kita Bapak Ibu itu dijaga. Jangan sampai informasi yang fitnah, yang tidak meyakinkan, apalagi yang bohong, karena itu menguntungkan kita dan merugikan orang yang tidak kita suka, kita sebar. Jangankan yang bohong, tidak yakin, saya sekedar share informasi aja ya, nggak tahu terserah sobat-sobat mau berpendapat gimana, saya hanya share. Anda share yang tidak meyakinkan, Anda dapat dosa. Ternyata terbukti itu bohong, dosa jariah. Rugi sekali Bapak Ibu, rugi sekali. Jadi yang pemilunya orang lain yang dapat dosanya kita rugi kan? Mending kalau Anda dapat dosa terus jadi miliarder gitu kan. Terus ada tobat mending. Kalau ini untung enggak apa, tapi dosa kita banyak. Hati-hati itu. Jadi fitnah, ghibah, lisan itu kontan diazab di akhirat. Ini kita dapatkan dari mana? Ini dari mimpi Nabi. Nabi Muhammad bermimpi tentang berbagai siksa kubur dan ini dijelaskan oleh Rasulullah tentang hal-hal yang jadi restriction. Yang kedua, toharoh, kencing. Kencing. Jadi kalau tidak bersih soal kencing, itu langsung diazab di siksa kubur. Rasulullah pernah mendengar jeritan orang yang disiksa di kubur. Aslinya Rasulullah tidak bisa mendengar orang yang lagi disiksa aslinya. Kecuali beberapa binatang ya, anjing, kelelawar. Ada beberapa binatang yang Allah berikan kesempatan mendengar siksa kubur. Tapi kalau manusia nggak bisa. Kecuali kalau Allah memperdengarkan di depan Nabi. Nah Rasulullah melihat ada orang yang berteriak, disiksa. Kata Rasul dia disiksa karena kencingnya tidak bersih. Kencingnya tidak bersih ya, toharohnya. Apalagi yang tidak toharoh sama sekali. Nah ini perhatian bagi kawan-kawan yang lagi traveling. Jalan-jalan ke Eropa misalnya, ke Amerika. Tidak ada flush Pak di toilet itu. Yang ada adalah tisu. Nah, yang ada tisu. Terus kita bilang kayak gini, wajarlah di sini kan di luar negeri kita harus adaptasi. Adaptasi itu dengan nilai agama kita, bukan dengan tradisi orang lain. Jadi kalau nggak ada tempat untuk toharoh, maka effort sedikit lah. Beli botol segini, yang botol beberapa mili, lalu isi air, ke toilet, bersihkan dengan air itu sampai bersih. Ini bukan hanya kencing, termasuk BAB. Termasuk BAB. Jadi kebersihan itu penting sekali oleh Rasulullah SAW itu. Nah sekarang saya tanya, apa lagi yang jarang mandi? Yang jarang mandi, yang kotor gitu. Bekas-bekas nggak dibersihkan. Lebih berat lagi siksanya. Saking higienisnya seorang muslim itu. Jadi kalau Anda suatu hari traveling ke negara-negara barat yang di toiletnya tidak ada air. Kalau dipencet, air untuk membersihkan ada. Tapi untuk menyemprot, membersihkan diri kita itu nggak ada. Karena dianggapnya itu kotor, jorok kalau banyak basah itu. Ya betul itu, tapi kan bisa diakalin sebetulnya. Nah, Anda effort sendiri, bawa botol dan bersihkan toharoh kita dengan air. Dalam kondisi darurat, barulah dengan batu istinja. Tapi kan jarang kayak gitu ya. Jarang kondisi kayak gitu. Yang 3, orang yang bohong nih. Ini lebih parah lagi dari lisan tadi, bohong. Kata Rasulullah dalam mimpinya Rasul melihat ada orang-orang yang rahangnya hancur. Karena para pembohong. Maka restriction itu, bohong itu bukan hanya di neraka, tapi di alam kubur kontan. Lalu lalai dengan Quran. Nah ini ada dalam mimpi Rasulullah. Rasulullah melihat orang-orang yang belajar Quran, tapi dihancurkan kepalanya oleh batu. Yaitu orang-orang yang belajar Quran. Orang-orang yang ketika ngaji ngantuk. Nah, sekarang ada dalilnya Pak.
Jadi kalau mau dipakai bisa. Jadi pakai dalil ini, nanti saya kasih hadisnya. Bagi yang ikut pengajian dan tidur. Orang-orang yang lalai baca Quran, lalai ngaji, lalai pengajian, atau ikut pengajiannya tidak konsentrasi, main handphone, ngantuk, ngobrol, ada teguran tegas dari Rasulullah SAW, kepalanya dihancurin dengan batu. Lalu Rasulullah melihat dan mimpinya itu ada orang yang dipanggang di atas api, yaitu para pezina. Ada orang-orang juga yang tenggelam dan suruh minum sungai darah, yaitu para ahli riba. Ini kontan di alam barzakh ini. Tulis, don't do this in your family. Lalu ada amal-amal rekomendatif yang direkomendasikan yang langsung kontan di alam barzakh. Apa saja nih? Kata Rasulullah, ada 3 amal jariah yang akan menyelamatkan di alam barzakh. Sedekah jariah. Sedekah jariah bukan hanya ke majelis taklim, ke pesantren tahfiz Quran ataupun ke majelis taklim dan yatim piatu. Sedekah jariah adalah uang kita yang berefek pada kebaikan apapun itu. Apapun itu. Jadi kalau Anda membiayai, ini ada 10 calon mahasiswa yang ingin kuliah ke tempat yang baik tapi dia butuh tes IELTS. Tes IELTS itu 3 juta Pak harganya. Saya punya uang 30 juta nih. 30 juta saya biayain tes IELTS-nya biar kamu bisa kuliah ke tempat yang kamu inginkan. Ini ada anak-anak muda ingin ikut seleksi misalnya kuliah ke Al-Azhar tapi dia butuh persiapan bahasa. Kalau Anda membiayai kuliah 4 tahun mahal, tapi ini kursusnya dulu biayain. Kalau ini ada proyek anak-anak muda di bidang lingkungan dan proyek ini butuh biaya. Biayanya nggak mahal, cuma 15 juta, biayain. Setiap kali ada amal soleh dalam bidang lingkungan, Anda dapat pahala jariah. Ini kontan di alam barzakh. Ilmu jariah, ini ilmu jariah. Anda mendapatkan materi saya, cerita ke keluarga, Umi, Abi, anak-anak. Tadi materi dari Kang Elfandi di masjid tentang ABCD. Anda cerita, Anda cerita di rumah. Itu ilmu jariah. Anda ngajar ilmu jariah. Nah, ini loh cara hidup yang sehat. Ini nutrisi. Makanan-makanan ABCD ini bahaya bagi badan. Membuat Anda obesitas, darah tinggi, kolesterol. Ini loh cara makan menurut Quran Sunnah halalan thayyiban. Itu amal jariah, ilmu jariah. Jadi ilmu apapun yang bermanfaat ilmu jariah. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan itu akan langsung dapat manfaatnya di alam barzakh. Satu lagi kata Rasul ribat. Tapi ribat ini kita jarang sekarang. Ribat itu artinya kita menjaga perbatasan umat Islam, para mujahidun. Kalau sekarang yang mungkin TNI. TNI enak. Dia punya amal nanti insya Allah yang akan dibawa ke alam kubur ketika mereka menjaga perbatasan kita. Nih ribat kalau bahasa Arabnya itu. Ini poin keempat yang harus kita siapkan di alam barzakh. Yang kelima Bapak Ibu nih, tentang pertanyaan. Setelah kita dibayar dengan amal-amal tadi ataupun disiksa, barulah muncul pertanyaan vitalnya nih. Yang saya yakin Bapak Ibu semua tahu tentang pertanyaan ini ya. Ada 3 plus 1 pertanyaannya itu. Ya'tihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu. Nanti ada 2 malaikat yang nanya. Malaikat apa ini namanya? Siapa? Munkar dan Nakir. 2 malaikat nanya. Pertanyaan pertama. Ini bukan pertanyaan yaumul hisab ya. Pertanyaan yaumul hisab jauh lebih berat lagi. Ini baru pertanyaan prolog dari malaikat Munkar dan Nakir. Kata Rasulullah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbi ya Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka? Siapa Tuhan kamu? Nanti ada yang jawab Tuhan aku Allah. Yang kedua, apa agama kamu? Ma dinuka? Fayaqulu dini Islam. Agama aku Islam. Nanya lagi. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa ini orang yang diutus untuk kamu? Nanti mengatakan yang diutus itu adalah Rasulullah. Pertanyaan keempat. Wa ma yudrika? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa sadaqtu. Zada fi hadis Jabir. Kamu tahu dari mana tentang hal ini? Jadi bukan 3 Pak, ada 4. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Dan bagaimana caranya kamu tahu tentang Nabi ini? Disitulah pentingnya kita belajar
Sirah Nabawiyah. Anda menjawab Tuhan aku Allah, agamaku Islam, Tuhan, nabiku Nabi Muhammad. Tapi aku tahu dari Nabi Muhammad dari Instagram, dari fitnah orang lain, atau dari obrolan WA. Itu yang akan kita jawab. Anda perlu menjawab, ini pertanyaan akhirat ya. Ma yudrika, apa yang kamu tahu tentang Nabi ini? Oh, saya hafal. Nabi ini Al-Amin, dilahirkan di tahun gajah. Anda akan ditanya. Dan nanti pertanyaannya itu, coba saya membacakan pertanyaan ini berapa menit? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Dari mana tahunya? 2 menit beres kan? Memang kita pikir hanya 2 menit. Enggak kayak gitu. Di alam kubur itu Pak, berapa lama kita di sana? Dari mulai, kalau kita di kuburnya itu di zaman Nabi Adam sampai sekarang udah ratusan ribu tahun. Hari ini sampai hari kiamat entah berapa ribu tahun. Kita nunggu selama itu, jadi nyantai banget itu, gak buru-buru. Maka gak akan 2 menit Pak, akan lama. Apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Dia Nabi, hanya itu yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Ditanya lagi. Jadi nanyanya itu enggak sekali Pak. Man robuka, man robuka, Allah, man robuka, akan ditanya terus-terusan. Dalam hadisnya itu. Ada orang yang AIU katanya, barulah diazab dia. Maka apa yang akan Anda jelaskan tentang sang Rasul terakhir itu? Bapak Ibu bolehlah tidak paham tafsir 30 juz itu ya. Bapak Ibu boleh jadi tidak hafal seluruh dalil toharoh, dalil sholat, dalil-dalil misalnya apa. Oh enggak hafal, banyak sekali Pak dalilnya. Bacaan haji pun ya minimalis, bacaan hajinya enggak sampai pakar banget. Tapi Rasulullah SAW harus Anda tahu, harus Anda hafal, harus Anda fahami awal lahirnya sampai akhir wafatnya. Kenapa? Karena itu pertanyaan krusial di alam barzakh. Jangan sampai Anda bisa menjawab, nabiku Nabi Muhammad, siap apa yang kamu tahu? Ya pokoknya Nabi aja udah, Nabi kita, Nabi yang Al-Amin udah, gak tahu apa-apa. Siapa ibunya, bagaimana perjuangannya kita gak tahu. Makanya Bapak Ibu, saya pribadi concern sekali, umat Islam itu harus paham tentang sirah nabawiyah sebelum ilmu yang lain. Para sahabat Nabi itu mengajarkan anaknya dengan 2 ilmu, hanya 2 ilmu, sebelum yang lain-lain. Yang pertama, ilmu memahami visi Quran, bukan bacaan Quran, karena mereka sudah bisa baca Quran. Visi Quran itu adalah esensi Quran diajarkan. Yang kedua, sejarah hidup Nabi Muhammad. Hanya 2 ilmu yang diajarkan oleh para sahabat ke anak-anaknya. Karena anak-anaknya kan mereka tidak melihat Nabi kan, atau masih kecil. Nabi sudah wafat, mereka baru punya anak misalnya. Anak-anaknya tidak langsung melihat Nabi Muhammad. Mereka rindu. Gimana sih Rasulullah itu masa kecilnya? Gimana sih Rasulullah itu cara Rasulullah membangun keluarga? Itulah sirah nabawiyah. Dan ini Bapak Ibu bukan sekedar wawasan. Saya sering sedih ketika orang tuh menganggap sirah itu sebagai iseng nambah wawasan. Bukan nambah wawasan Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan vital yang Anda siapkan untuk pertanyaan di alam barzakh. Oke? 4 pertanyaan. Tuhan, agama, Nabi, apa yang kamu tahu tentang Nabi ini? Yang ke-6 sekarang, tentang rasa takut dan juga harapan. An-naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyyan. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka pagi hari dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu udkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Pada hari terjadi kiamat lalu pasukan Fir'aun dan kaumnya itu akan masukkan ke dalam azab yang keras. Setelah ini, setelah diberes pertanyaan itu Bapak Ibu, nanti akan ada penampakan dalam hadisnya itu, dibuka tabir, sehingga kita itu melihat neraka atau melihat surga yang akan kita tempati. Tapi kita belum masuk. Untuk memberikan apa? Memberikan harapan bagi ahli surga, tenang kamu tidur di sini, bukan tidur, kamu tinggal di sini ribuan tahun sampai ditiupkan trompet oleh Israfil. Tapi setelah kamu dibangkitkan, dihisab, kamu akan masuk ke sana. Sudah ada kisi-kisi. Itu membuat kita berharap. Tapi ada orang-orang yang gagal menjawab 4 pertanyaan tadi Pak. Dibukakan tabir, dilihat neraka. Nah itulah tempat yang akan kamu tunjuk. Ya, tempat yang akan kamu masuki. Jadi kebayang gak? Nanti kita, saya dan Anda semua, di alam barzakh itu berdasarkan hadis Rasulullah, kita akan tinggal di situ. Setelah ditanya, setelah itu dibukakan tabir dan ada neraka. Ribuan tahun kita menunggu. Itu kita menunggu apa coba? Menunggu akan masuk neraka kan berarti kan?
Betapa mengerikan ya orang yang ketika sudah beres momen pertanyaan 4 itu, dibukakannya tabir neraka. Kita akan masuk ke situ. Enggak ada yang kita harapkan. Madesu itu. Masa depan suram itu adalah orang-orang yang diperlihatkan neraka di alam kubur. Tapi yang bikin harapan, satu aja harapan kecil. Apa harapan kecilnya? Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Itu harapan kecil. Tapi setelah berapa miliar tahun di nerakanya. Nanti Anda akan terbelalak melihat angka-angka yang saya sebutkan. Angka-angka jarak terbelalak semuanya gitu. Karena ada hadis semuanya. Jadi ini penting Bapak Ibu, karena alam kubur itu adalah momen kedua prolog kita surga atau neraka. Nah sekarang yang ketiga nih, mau lanjut atau stop untuk yang berikutnya nanti ini? Kita stop dulu aja ya, karena ini panjang nih alam mahsyar ini, bagaimana di padang mahsyar, nama-nama kiamatnya, pas ditiup, sangkakala, lalu juga kita akan membawa bendera masing-masing, bendera orang telanjang kita itu, sendirian, lapar, haus, ketika dibangkitkan kita itu lapar dan haus, kita mencari makanan minuman, siapa yang memberikan makanan minuman? Hanya anak-anak kandung kita yang memberikan makanan minuman. Atau orang-orang yang soleh, kita akan berjalan berbarengan, setiap orang dibangkitkan di kuburnya berjalan bareng ke tempat padang mahsyar itu. Padang mahsyar itu lapangan yang sangat luas sekali, bentuknya beda dengan dunia saat ini, miliaran manusia berkumpul nanti, rutenya diarahkan, tidak ada penunjuk jalan tapi ada suara ke arah kiri, ke arah kanan, semua orang akan paham. Berjalan sama-sama, nanti ketemu di meeting point-nya. Ketika di meeting point itu setiap orang sendirian. Lalu tiap orang itu bingung saling bertanya, siapa ya nanti akan ngomong ya, kita akan ngantri di mana, semuanya saking bingung bertanya-tanya. Kamu di dunia hidup berapa tahun? Saya cuma beberapa hari katanya, pada puluhan tahun. Usia dunia yang panjang itu kayak pendek nanti. Berikutnya juga ada tabir yang dibuka, semuanya akan melihat kenyataan. Semuanya berkumpul, keringat manusia akan membanjiri badan kita. Lalu juga ada orang-orang yang diselamatkan karena mereka rajin memberikan pakaian, minuman dan air minum. Terus juga ada amal-amal yang menyelamatkan di padang mahsyarnya. Ada fase ini. Lalu ada 7 golongan yang diselamatkan, Allah dikasih atap. Terus juga ada arasy Allah. Yang arasy Allah itu nanti kita udah berkumpul ribuan tahun. Lalu akan muncul 8 malaikat yang gede. Satu malaikat itu jarak antara 2 kakinya 20.000 tahun perjalanan. 20.000 tahun perjalanan. Dan 8 malaikat ini mengangkat arasy Allah. Arasnya turun, Allah duduk di atas arasy. Dan kita semua bayangkan, satu malaikat jarak 2 kakinya 20.000 tahun perjalanan. Satu hari 50 km kira-kira perjalanan itu. 1 tahun hitung, 50 km kali 365 hari. Dikali 20.000 tahun, itulah jarak antara 2 kaki malaikat. Ada 8 malaikat, kebayang gak gedenya arasy, terus manusia. Allah duduk, dari momen Allah duduk sampai Allah bicara untuk pembukaan yaumul hisab, nunggunya 1000 tahun. Gimana proses ini semua? Lalu juga bagaimana syafaat nanti? Seluruh umat manusia meminta syafaat ke Nabi Adam, Nabi Nuh, ke Nabi Isa. Semuanya nolak. Kecuali Nabi Muhammad. Tapi tidak semua orang diberikan syafaat. Nabi Muhammad ingin memberikan syafaat, tapi sama Allah dilarang. Orang-orang tertentu saja yang berhak dapat syafaat. Siapa orang yang dapat syafaat? Nanti saya jelaskan. Nah ini semua belum jadi momen yaumul hisabnya. Panjang sekali proses ini. Saya bilang kan tadi, saya sampaikan 4 jam biasanya. Insya Allah akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Saya cukupkan sampai sekian, silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan boleh tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perbuatan yang langsung dibayar kontan di dalam alam kubur. Bagaimana mungkin ini ya. Orang selama hidup kan pernah mengalami mungkin gibah atau mungkin kencing tidak bersih. Itu seandainya kita menyadari itu kemudian kita pernah bertobat, apakah tetap menjalankan atau diberi sanksi seperti itu? Terima kasih. Baik. Enggak Pak, kalau udah bertobat, taubat itu total menghapuskan semua dosa. Kalau taubatnya di dunia ya. Nanti ada orang yang taubatnya di akhirat, diazab dulu itu. Tapi kalau orang yang taubatnya di dunia dan taubatnya makbul, itu udah bersih di sana. Insya Allah ya. Dari mana tahunya? Dari hadis Rasulullah. Taubat itu ya jubu man qablah. Taubat itu, taubatan nasuha itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau momen hari ini, tanggal berapa sekarang? 25 Januari
Saya ingat ini hari revolusi Mesir dulu nih. 25 Januari. Tanggal 25 Januari, mulai malam ini Bapak taubat dari kencing yang tidak bersih, dari ghibah, dari semua share fitnah-fitnah kita di grup WA. Taubat dari semua itu, benar-benar taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? Menyesal, tidak mengulangi, lalu menambalnya dengan amal yang baik. Plus kalau berhubungan dengan orang lain, minta maaf ke orang itu. Tidak harus dimaafkan, tapi kita minta maaf. Kalau dengan dimaafkan urusan dia, tapi kita minta maaf. Jadi ada 3+1. Kalau dengan diri sendiri 3 hal, kalau dengan orang lain harus minta maaf. Kalau kita sudah taubatan nasuha, 4 syaratnya terpenuhi, itu udah gak diazab lagi. Itu ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada insya Allah suatu hari kita lanjutkan lagi kajian kita. Masih ada 4 tahap ya. Gambarnya lihat lagi di review. Intinya saya ingin merangkum nih. Yang namanya life journey, perjalanan hidup itu adalah perjalanan dari mulai lahir, tua, meninggal, sakratul maut, sampai kita alam barzah, padang mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, dan surga atau neraka. Itu perjalanan hidup. Dan surga atau neraka itu abadi Pak. Abadi. Jadikanlah pemahaman kita tentang yaumul akhirat menjadi planning hidup di dunia. Jadi orang yang hidup di dunia sekarang lihat bagan yang sebelah kiri Pak. Kalau di Anda sebelah mana ini? Kanan ya? Bagan yang sebelah kanan Anda ini lihat. Maka kehidupan dari usia remaja sampai tua adalah kehidupan persiapan kematian. Dan itulah yang dikatakan oleh sang Nabi dalam hadis ini nih. Kata Nabi, orang yang jenius, orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan mengerjakan apapun untuk kehidupan setelah kematian. Maka Bapak Ibu, karir Anda, pekerjaan Anda, kuliah Anda anak-anak muda, apapun yang dipelajari harus terkorelasi pada akhirat. Itulah. Jadi kalau saya kan membuka training ya ke anak-anak muda. Training saya itu leadership Pak judulnya. Elite Circle, High Value Muslim, leadership. Tapi apa yang diajarkan? Yang kami ajarkan adalah setiap anak muda, pemuda muslim yang saya ajarkan harus memiliki RKU. RKU itu singkatan dari rencana kontribusi unggulan yang akan kita persembahkan, lihat lingkarannya, di meeting point yang namanya Yaumul Hisab. Nanti di Yaumul Hisab kita akan diberikan buku, ada dari kanan, ada dari kiri. Kalau yang dapat dari kanan beruntung. Ketika dibuka kita akan laporan, ya Allah, waktu saya di dunia yang saya lakukan, saya mengumpulkan ribuan hadis di berbagai negeri, jadilah karya namanya Sahih Bukhari. Itulah laporannya Imam Bukhari. Ada yang akan laporan, ya Allah waktu saya di dunia, kontribusi saya menciptakan sebuah ilmu baru yang menjadi panduan orang belajar usul fikih. Yang saya tulis dengan judul Ar-Risalah. Itulah kontribusi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nanti di Yaumul Hisab itu akan ada yang laporan, ya Allah waktu saya di dunia, saya berkontribusi menaklukkan sebuah kota yang dijanjikan Nabi, Konstantinopel. 8 abad kemudian baru terrealisasi di tangan saya ya Allah, dengan pasukan saya. Itulah laporannya Muhammad Al-Fatih. Nanti akan ada yang laporan, ya Allah waktu saya hidup di dunia, saya menyebarkan dakwah di Pulau Jawa, di beberapa daerah, sampai umat Islam di Indonesia menjadi mayoritas 200 juta lebih di tahun 2024 itu. Itulah yang akan dilaporkan oleh Wali Songo kan. Nanti bahkan akan laporan gini, waktu saya hidup di dunia ya Allah, saya membangun bangsa yang kuat, yang sangat demokratis, juga membangun sistem yang bagus sebagai fondasi kehidupan berbangsa, dan saya bahkan membuat pesawat ya Allah yang membuat umat Islam bangga. Itu laporan siapa? Almarhum B.J. Habibie kan. Setiap orang akan bikin laporan masalahnya. Masalahnya gini Bapak Ibu, ini ada mindset ya, mindset. Ini mindset disebutnya middleman, mindset orang-orang biasa. Ketika saya menceritakan hal-hal itu, apa yang kebayang oleh kita? Hebat ya orang-orang itu ya, punya amal-amal besar. Itu salah besar. Kenapa?
Karena ketika saya ngomong kayak gitu, saya sedang bermaksud agar kita semua menjadi orang-orang gitu. Saya mah apa itu, saya mah hanya pedagang asongan, saya hanya tukang batagor, saya hanya driver ojol, saya hanya guru SD, bapak saya guru SD. Saya hanya seorang ibu-ibu yang jual nasi uduk gitu kan. Ibu bapak semua itu harus merancang sebuah kontribusi unggulan yang akan dilaporkan di padang mahsyar di yaumul hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan menghisap orang-orang hebat, tapi Allah akan menghisap seluruh umat manusia, bukan? Maka Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masih punya waktu. Kalau kawan-kawan usia 20 tahun dan Anda punya usia sampai 80 tahun, punya 60 tahun menyiapkan kontribusi terbesar untuk Anda berikan bagi umat manusia sebagai laporan di akhirat. Kalau Bapak usia sekarang 60 tahun, 70 tahun dan masih ada jatah usia beberapa tahun ke depan, siapkan detik ini tanggal 25 Januari, siapkan apa kontribusi unggulan yang ingin saya laporkan ketika saya dihisab. Begitu cara muslim berpikir. Dan itu yang saya ajarkan ke anak-anak muda, mumpung masih muda, bangun mimpi setinggi mungkin bukan buat karir pribadi, bukan buat duit. Bangun mimpi agar Anda bisa merealisasikan kontribusi unggulan yang Anda laporkan di yaumul hisab. Saya menyebut dengan istilah ini biar Anda mudah fahamnya. Karena kalau dalam bahasa Quran ada istilah resminya dalam Al-Quran yang kita tidak faham istilah ini. Karena kita terlalu menyepelekan istilah ini. Liyabluwakum ayyukum, bahasa Quran itu ahsanu amala. Cuman kalau kita menggunakan istilah ahsanu amala, persepsi kita adalah amal terbaik itu ya udah kita sholat, ngaji, zakat, ya kan? Padahal amal terbaik itu adalah amal yang paling berdampak. Karena amal berdampak itu pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah dikubur. Itulah kontribusi unggulan yang harus dimiliki oleh semua individu muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.